Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Ahmad Sarani dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya dari Fakultas Hukum. Kelas NIM saya 511. Di sini saya berbicara tugas dari hukum ekonomi bisnis. Jadi tersebut mempresentasikan masalah dari transaksi elektronik. Dari beberapa transaksi elektronik, yaitu ada masalah, ada tujuan penelitian, ada hubungan manfaat pada politik penelitian, atau metode penelitian dan latar belakang. Yang pertama yaitu urusan masalah, yaitu ada dua, yaitu kekuatan hukum mengikat dalam perjanjian transaksi formal, perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan transaksi informal. Dalam kekuatan hukum mengikat dalam perjanjian transaksi informal, yaitu tentang di mana dalam pasal UU menentukan bahwa hak konsumen diantaranya hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan hak atas informasi yang benar dan jelas. Mengingat jujurnya negosiasi harus tidak merugikan satu sama lain. Kalau perlindungan hukum bagi debitur yang memperkenalkan transaksi informal, yaitu dalam perlindungan konsumen sebagai konsumen, sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan OPK, ada baiknya kita mengenal dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen tersebut. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap penggunaan barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, seperti keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkan suatu kembalian pada debitur tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui kekuatan dalam mengenal transaksi ekonomi. Dalam tujuan penelitian yaitu ada yang pertama ada contoh seperti metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu adalah merupakan kualitatif yang berusaha mengombinasikan dengan pendekatan normatif dan empiris dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sedangkan untuk mengetahui pemerintah hukum seperti apa yang memberi konsumen, dalam perlindungan hukum konsumen yaitu dalam yang seperti surat edaran. Surat edaran ini bertujuan untuk melindungi platform jual beli online dari tuntutan hukum. Pasalnya, untuk penyediaan platform selama ini rentan terdapat akibat kegiatan jual beli hukum asal hukum produk-produknya terlarang yang dijual oleh penggunaan salah satunya poin dalam surat edaran tersebut. Di bagian 2B kan ada perlindungan hukum bagi penyediaan pedagang. Ada tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dan selanjutnya ada kegunaan pada manfaat penelitian. Gunaannya untuk menambah wawasan. Yang pertama ada juga menambah wawasan dan mengelola pengetahuan penulis mengetahui kebebasan transaksi e-commerce yang dilihat dari segi hukum perjanjian dan perlindungan terhadap konsumen untuk penggunaan transaksi e-commerce melalui media internet. Dan juga ada mendapatkan gambaran legalitas transaksi e-commerce yang dilihat dari sisi hukum perjanjian, atau agar dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen penggunaan media internet dan transaksi e-commerce. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Kegiatan ini yang disediakan pada metode pendekatan yuridis. Pada pendekatan yuridis yaitu
Misalnya seperti transaksi jual beli media internet. Biasanya akan didahului oleh penawaran jualan, penawaran beli, dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Dan metode penulis ini yaitu sebuah penelitian di mana menempatkan hukum sebagai sistem norma. Maksudnya yaitu dari sistem norma di sini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan tersebut atau perjanjian dan juga doktrin. Ini ada contohnya seperti bentuk jenis datanya yaitu data primer, data sekunder. Yang selanjutnya itu adalah latar belakangnya yaitu yang latar belakang adalah pertumbuhan pengguna internet. Dalam pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian, pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh sampai sejagat raya dunia ini. Maksudnya seperti seseorang konsumen biasanya membeli barang atau mengalami dengan fisik pergi ke pasar adalah memudahkan mendapatkan barang atau jasanya. Seperti maka konsumen menggunakan elektronik lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang atau jasa. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu untuk kesimpulannya yaitu pemanfaatannya berkembang teknologi informasi di bidang ekonomi menghadirkan banyak perubahan dalam kegiatan perdagangan dewasa ini. Seperti perdagangan yang notabene bersifat profesional, yang mengharapkan interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli, berinformasi menjadi perdagangan yang bersifat elektronik, di mana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu dalam proses jual belinya, melainkan cukup melalui sistem formal. Perdagangan berbasis elektronik saat ini dan kedepannya mempunyai potensi pangsa pasar yang tinggi dan dapat menjadi sektor penunjang salah satunya tulang punggung perekonomian nasional. Untuk saran saya yaitu kita perlu mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara stakeholder sesuai dengan kewenangan dan kapasitas tiap lembaga secara optimal dan proporsional dalam menyukseskan roadmap yang telah diterbitkan oleh pemerintah guna mendukung munculnya pelaku usaha baru di bidang e-commerce. Cukup sekian untuk presentasi kami sampai sini. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.